menghadiri pernikahan sepupu. Aku yang datang untuk makan-makan malah jadi saksi drama besar. Pengantin pria meninggalkan pengantin wanita dan kabur. Yang lebih parah lagi, aku didorong ke atas panggung untuk menyelamatkan situasi. Karena panik, aku bilang, kalau dia tidak mau menikahinya, aku yang akan menikahinya. Bagaimanapun juga, pernikahan ini harus tetap dilanjutkan. Sampai seluruh prosesi pernikahan selesai, kembali ke kamar, melihat sang pengantin wanita. Sepupuku berkata dengan suara merdu yang sedikit mabuk, "Aku tahu sekarang. Ternyata kamu suka bermain peran." Ya, tanda tanya. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Kalau begitu, aku akan menemanimu bermain. Teks asli dimulai. Anak nakal. Libur 7 hari. Kamu rebahan 7 hari. Kalau bukan, karena melihatmu main ponsel. Aku kira kamu sudah mati. Aku beritahu kamu. Besok anak perempuan, bibimu menikah. Kamu harus datang untuk meramaikan suasana. Kalau tidak, awas saja kalau aku pulang. Akan kupukul kau sampai mati. Kenapa bukan aku yang pergi? Kebetulan besok anak perempuan, adikku menikah. Aku pasti membela yang lebih dekat daripada yang jauh. Bibi yang mana? Kenapa aku tidak ingat? Dengan sangat enggan, aku membalikan badan dengan kesal. Dan melanjutkan bermain ponsel. Kamu punya berapa banyak bibi? Tidak tahu ya? Yang itu. Waktu kecil, kamu pernah tinggal di rumah mereka. Setiap hari menipu gadis kecil itu. Agar mengikutimu di belakang untuk berbuat nakal. Akhirnya, kamu ditangkap. Membuat gadis kecil itu menangis lama sekali. Kamu bahkan tidak meminta maaf dan langsung kabur. Pulang-pulang aku hajar habis-habisan. Yang itu. Ingat tidak? Mendengar ibuku berkata begitu. Aku hampir mati malu di tempat tidur. Masa lalu yang memalukan. Semakin tidak mungkin aku pergi. Aku tidak mau pergi. Kasih angpau saja sudah cukup sebagai tanda niat baik. Aku lebih baik. Anak nakal. Ibuku menarik selimutku. Dan berkata dengan kesal. Lihat tampangmu yang seperti mayat ini. Hampir saja kamu lumpuh karena rebahan terus. Besok kamu harus pergi. Mau tidak mau. Kalau tidak pergi juga harus pergi. Kalau tidak, lihat saja saat aku pulang nanti. Sambil berkata, dia membuat gerakan memukul. Membuatku takut dan meringkuk. Dengan enggan aku cemberut. Baiklah. Kalau begitu aku hanya bertanggung jawab untuk makan. Ya, yang lain bukan urusanku. Hehe. Saat dia hendak keluar dari kamarku, tiba-tiba aku mendengarnya tertawa kecil. Aku langsung waspada. Berdasarkan pengetahuanku tentangnya, pasti ada konspirasi di dalamnya. Kalau tidak, kenapa dia terlihat seperti rencananya berhasil? Aku buru-buru duduk dan memanggilnya. Bu, apakah kamu berkomplot dengan mereka untuk menjebakku? Dasar anak kurang ajar. Apa yang kamu bicarakan? Aku ini ibumu kandung. Mana mungkin aku menjebakmu? Mendengar kata-kataku, dia langsung tidak senang dan melototiku dengan kesal. Lalu mulai mengomeliku lagi. Kalau saja kamu sedikit lebih baik. Apa ibu perlu melakukan ini? Coba lihat saudara-saudaramu. Teman-teman masa kecilmu. Siapa lagi yang belum menikah? Ibunya si Anu hari ini sudah menimang cucu. Sedangkan aku, dengan susah payah membesarkan Emma. Pacar satu pun tidak punya. Setiap hari hanya tahu rebahan di rumah. Mendengarkannya berbicara membuatku pusing. Rasanya aku ingin menampar mulutku sendiri. Kenapa juga aku harus bertanya? Sekarang bagus. Seluruh tubuhku jadi tidak nyaman. Aku beritahu kamu. Aku sudah lihat foto para pengiring pengantin wanita. Semuanya teman baik sepupumu. Sangat bisa diandalkan. Kamu, anak nakal. Bersemangatlah. Berusahalah meninggalkan kesan yang baik pada mereka. Kalau kamu hanya peduli makan, lihat saja kalau aku pulang. Kakimu akan kupatahkan. Dengar tidak, anak bandel? Setelah selesai, dia melototiku, membuatku gemetar ketakutan, dan tidak berani membantah lagi. Mengangguk setuju. Meskipun aku belum mau mencari pacar, tapi aku tidak tahan dengan sindiran ibuku. Lagi pula, hanya makan di pesta dan basa-basi saja, bukan kencan buta. Nanti tinggal cari alasan untuk mengelak. Bukankah itu lebih baik daripada terus diomeli olehnya? Dan kalau aku cocok dengan salah satu pengiring pengantin, bukankah itu? Hehe. Keesokan harinya,
Sebelum fajar, aku sudah ditarik dari tempat tidur oleh ibuku. Dia mendandani penampilanku habis-habisan. Yang tahu akan mengira aku pergi ke pesta pernikahan. Yang tidak tahu malah mengira aku pengantin prianya. Ini terlalu berlebihan. Bukan tanda tanya. Nah, ingat, mulutmu harus manis. Berusahalah meninggalkan kesan yang baik pada para pengiring pengantin. Kalau tidak, akan kutampar mulutmu. Tahu tidak? Dari kemarin sampai sekarang, sudah diulang puluhan kali. Kalau memang begitu peduli, kenapa tidak pergi sendiri saja? Hah? Kalimat terakhir itu tidak berani aku ucapkan. Memesan taksi online. Aku segera tiba di alamat yang diberikan ibuku. Barulah aku sadar bahwa resepsi pernikahan diadakan di Hotel Bintang 5. Keluarga sepupu itu benar-benar luar biasa. Menyewa seluruh Hotel Bintang 5. Semuanya untuk menjamu kerabat dan teman. Aku yang berjalan masuk ke hotel. Seperti orang udik yang pertama kali ke kota. Langsung tercengang. Semua hidangan di resepsi disajikan secara prasmanan. Mau makan apa? Tinggal ambil sendiri. Semuanya bahan-bahan kelas atas. Lobster Boston dan kepiting raja diletakkan bertumpuk-tumpuk. Seolah-olah gratis. Ada juga banyak hidangan laut mahal lainnya. Dekorasi seluruh lobi hotel bahkan lebih mewah lagi. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Ribuan bunga mawar berlapis-lapis seperti ombak tersebar di seluruh lobi. Akhirnya membentuk panggung bunga. Menara yang terbuat dari sampanye dan anggur merah. Berkilauan dengan cahaya warna-warni di bawah lampu. Dan kue yang ukurannya sangat besar itu. Aku terdiam. Meraba-raba uang ampol 500.000 yang diberikan ibuku di saku. Kalau aku memberikannya. Aneh jika tidak ditertawakan sebagai kerabat miskin. Sambil mengertakkan gigi dan menghentakkan kaki, aku menambahkan dari kantong sendiri hingga menjadi 1.888. 0. Lalu mencari tempat duduk. Bersiap untuk mulai makan. Sialan. Aku harus makan sampai balik modal. Persetan dengan pengiring pengantin yang cantik, aku belum pernah makan lobster Boston dan kepiting raja. Tak lama kemudian, waktu yang baik telah tiba. MC pernikahan naik ke atas panggung. Mengumumkan pernikahan secara resmi dimulai. Pertama, mari kita sambut pengantin pria naik ke atas panggung. Penampilan pengantin pria sangat tampan. Wajahnya tampan dan berkarakter. Kulitnya juga putih bersih. Setelan jasnya juga sangat pas. Banyak orang juga berseru. Karisma pengantin pria ini sangat bagus. Inilah yang disebut serasi. Bahkan aku pun mengangguk setuju. Kelihatannya sangat bagus. Pantas saja bibi begitu rela. Dekorasi resepsinya begitu bagus. Nah, apakah prosesi pernikahan sudah dimulai? Sudah lihat rombongan pengiring pengantin wanita? Belum. Kalau kamu tertarik dengan salah satu dari mereka, tanyakan saja. Sepupumu sudah memberitahu mereka. Jangan membuat masalah. Berkelakuan baik saja. Ya, kalau tidak, ibuku mengirimiku pesan WhatsApp. Di belakangnya ada emoji ancaman. Dengan wajah masam. Aku cemberut dan tidak membalasnya. Mari kita persilakan pengantin wanita naik ke atas panggung. Seiring dengan suara MC, lagu mulai diputar di lobi. Di belakang panggung, kain merah dengan tulisan kebahagiaan diangkat perlahan. Seorang wanita berjubah pengantin berjalan perlahan keluar. Mengenakan kerudung putih tipis di kepalanya. Meskipun wajahnya samar-samar terlihat, tapi sudah bisa dipastikan dia adalah wanita yang cantik. Wow! Cantik sekali. Aku jadi sedikit gelisah. Sepupuku dalam ingatanku tidak secantik ini. Benar kata pepatah lama. Wanita berubah drastis saat dewasa. Semakin lama semakin cantik. Sungguh pasangan yang serasi. Sangat cocok digunakan di sini. Semua kerabat dan teman di lobi bertepuk tangan dengan meriah. Memberikan restu yang paling tulus kepada kedua mempelai. Hanya saja, entah ini hanya perasaanku saja. Senyum di sudut bibir pengantin pria terlihat sangat terpaksa. Dia juga tidak pernah menatap lurus. Pengantin wanita yang secantik bidadari. Pengantin pria yang terhormat. Di saat yang begitu mendebarkan ini, bersediakah Anda menikahi wanita di hadapan Anda sebagai istri? Meskipun pengantin pria masih tersenyum, tapi senyum di sudut bibirnya. Semua orang bisa melihat bahwa itu sangat terpaksa. Suasana yang meriah perlahan menjadi sunyi. Tidak boleh. Tidak mungkin. Dia adalah priaku. Sama sekali tidak mungkin menikahimu.
Saat semua kerabat dan teman menunggu jawaban pengantin pria, tiba-tiba terdengar sebuah kalimat yang tidak pantas. Seorang tamu tak diundang menyerbu masuk dan langsung berlari ke atas panggung, menggandeng tangan pengantin pria. "Bukankah kamu bilang kalau aku berani merebutmu di pernikahan? Kamu berani pergi bersamaku. Sekarang aku sudah melakukannya. Aku juga sudah memikirkannya baik-baik. Mari kita kawin lari." Pengantin pria melihat orang yang datang. Senyum di sudut bibirnya tidak lagi kaku. Wajahnya pun perlahan memerah. Dengan mata berkaca-kaca, dia mengangguk kuat. "Baiklah, anak nakal. Kalau kamu berani melakukan itu, akan kupatahkan kakimu." Pemandangan ini membuat ayah pengantin pria sangat marah, hingga hampir pingsan. "Semua kartumu akan kublokir. Kawin lari? Sana makan angin saja. Bikin aku marah saja." Ini membuat pengantin pria mulai bimbang. Sambil mengertakkan gigi, dia menatap antara wanita itu, pengantin wanita, dan ayahnya. Wanita yang datang untuk merebut pengantin pria saat ini menggenggam kedua tangan pengantin pria dan berkata dengan penuh perasaan, "Aku menyukaimu. Aku mencintaimu. Bukan uang keluargamu. Selama kamu masih di sisiku, meskipun nanti kita tinggal di jalanan dan makan dari sampah, aku tidak akan menyesal." Kalimat ini benar-benar menyentuh hati sang mempelai pria. Keraguan di wajahnya seketika hilang. Dia membalas genggaman tangannya dengan tatapan mantap dan menantang. Menatap ayahnya yang sudah mulai marah dan terengah-engah. "Ayah, aku tidak ingin menjadi boneka perjodohan. Aku ingin mengejar cintaku. Aku ingin menjalani hidupku." Setelah selesai, dia menarik wanita itu di hadapan semua kerabat dan teman. Dengan cepat meninggalkan lobi hotel yang penuh dengan dekorasi pernikahan. Wow, melihat adegan ini, aku menepuk pahaku dengan keras. Aku benar-benar terkejut. Pesta belum dimulai, malah sudah nonton drama besar. Perebutan pengantin pria. Ini terlalu gila. Pertama-tama, aku tegaskan bahwa aku tidak menilai orang dari penampilan. Wanita yang berlari masuk dan merebut pengantin pria itu tidak bisa dibilang sangat cantik. Tapi tidak sulit untuk melihat dari riasan dan pakaiannya. Dia hanyalah orang biasa dibandingkan dengan sepupuku itu. Sepupuku cantik seperti angsa putih. Sama sekali tidak ada bandingannya. Apa kepala pengantin pria itu terbentur pintu? Apa yang dia cari? Anak durhaka. Anak durhaka. Begitu pengantin pria kabur, ayahnya pingsan karena tidak kuat menahan napas dan segera dilarikan ke rumah sakit. Terjadi hal seperti ini, baik kerabat dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki merasa sangat malu dan tidak mau tinggal lebih lama di sana. Sisanya malah bergosip, mengucapkan kata-kata yang sangat tidak enak didengar, dan malah menyalahkan pengantin wanita yang dari awal tidak banyak bereaksi. "Pasti ini masalahmu, Liu Ruyan. Kalau tidak, mungkin kami. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti ini?" Dalam keadaan seputus asa, Papa, dia sampai memilih untuk kawin lari dengan wanita lain di hari pernikahannya. Wanita lain? Omong kosong apa yang kau katakan? Kami melihat Ruyan tumbuh dewasa sejak kecil. Kami tahu betul seperti apa dia. Setidaknya yang merebut pengantin bukan siapa-siapanya. Kenapa kalian tidak bilang? Anak kurang ajar kalian yang lebih dulu menelantarkan Ruyan kami, meninggalkannya di hari pernikahan, dan kawin lari dengan wanita lain. Untung saja pria tak tahu diri seperti ini tidak jadi menantuku. Pasti ini masalahmu, Liu Ruyan. Kalau tidak, mungkin kami. Bagaimana mungkin kawin lari dengan wanita lain? Pasti dia yang melakukan sesuatu terlebih dahulu. Hal yang tidak pantas. Misalnya, mengundang mantan pacar ke pesta pranikah. Lalu tiba-tiba seseorang menamparnya. Jaga mulutmu. Kenapa aku hampir menjadi besan dengan orang sepertimu? Menjijikan. Seketika itu, perkataan kedua belah pihak menjadi semakin sengit. Saling menyerang dan menjelek-jelekan satu sama lain. Pokoknya masalahnya pasti bukan karena anak mereka. Melihat mereka saling bertengkar dan suasana yang semakin tidak terkendali, napasku menjadi semakin sesak. Aku mulai marah. Diam semua. Sialan. Teringat kembali pada masa kecil bersama sepupu. Beberapa kenangan yang ada. Entah berapa kali berbuat nakal. Hampir selalu dia yang melindungiku.
Sekarang giliranku untuk melindunginya. Tidak boleh membiarkannya kehilangan muka. Dia tidak mau menikahinya. Aku yang akan menikahinya. Bagaimanapun juga, meskipun langit runtuh, pernikahan ini harus tetap dilanjutkan. Suaraku sangat lantang, mengalahkan suara keributan di lobi. Seketika itu, semua mata tertuju padaku, agar penampilanku lebih meyakinkan. Aku mencubit pahaku dengan keras. Sakitnya membuatku sampai mengeluarkan air mata. Aku sudah lama menyukaimu. Melihatmu akan menikah dengan orang lain. Jangan tanya betapa kelamnya duniaku. Terjadinya insiden yang tidak menyenangkan ini adalah sesuatu yang tidak ingin kita semua lihat terjadi. Tapi aku pikir ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untukku. Nona Liu Ruyan, bisakah kamu memberiku satu kesempatan juga? Aku menampilkan diriku sebagai pengagum rahasia yang sudah lama menyukainya. Saat seperti ini, bukankah pas sekali untuk digunakan? Saat berbicara, aku juga terus-menerus memberinya kedipan mata. Cepatlah terima tawaran ini. Setidaknya jangan sampai menjadi bahan gosip orang. Namun, aku terlalu melebih-lebihkan kedekatan kami saat bermain bersama waktu kecil, di mana aku berbuat nakal dan dia yang kena marah. Dia sama sekali tidak mengerti dan tidak kunjung merespons. Hanya menatapku dengan bingung. Sepertinya sedang mencoba mengingat siapa aku. Dia terlihat sangat bingung. Lupakan dulu semua ini. Oke. Melihat tatapan semua orang yang semakin aneh, aku benar-benar panik. Sepupuku tersayang, kenapa kamu bengong di sini? Aku berniat baik membantumu keluar dari situasi sulit ini. Jangan sampai kamu membuatku jadi sulit juga. Setelah hari ini, kita berdua mungkin akan tercatat dalam sejarah memalukan. Setiap hari raya akan selalu diungkit oleh kerabat yang suka bergosip untuk ditertawakan. Sudut bibirku berkedut, tak terkendali. Terlambat menyadari betapa malunya aku. Mataku terus mencari-cari celah di lantai. Di mana celahnya? Lebih baik aku mati saja. Mari kita menikah. Pengantin wanita di atas panggung berbicara. Meskipun hanya satu kata, tapi penuh dengan berbagai macam emosi. Putriku, kedua orang tua di bawah panggung sangat terkejut. Membuka mulut ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Dan perubahan raut wajah mereka yang kulihat, tentu saja aku artikan sebagai mereka tahu aku sedang membantu menyelamatkan situasi. Pepatah mengatakan, aib keluarga jangan disebarluaskan. Setidaknya, jangan sampai dipermalukan di depan begitu banyak kerabat dan teman. Digosipkan, ditertawakan. Kan tanda tanya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengangkat kepala di depan orang nanti? MC pernikahan melihat, menatapku dengan sedikit bingung. Namun, dengan perkembangan situasi seperti ini, dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Prosesi pernikahan selanjutnya pun dilanjutkan seperti biasa. Hanya saja pengantin prianya digantikan olehku, memasangkan cincin pada pengantin wanita. Saat kotak yang diserahkannya dibuka, di dalamnya ada sebuah cincin berlian sebesar kacang polong. Mataku langsung terbelalak. Pasti mahal sekali ya. Namun, aku tidak kehilangan kendali dan mempermalukan diri. Berpura-pura dengan tatapan penuh cinta, aku meraih tangan pengantin wanita dan memasangkannya. Akhirnya, aku menambahkan, maaf kita memulai dengan cara seperti ini. Nanti aku akan memberimu sebuah pernikahan yang hanya milik kita berdua. Tidak akan ada lagi hal yang tidak menyenangkan. Ini juga bisa dibilang membantu sepupu menyelamatkan sedikit muka. Baik, jawabannya tetap satu kata. Dengan kerudung menutupi wajah, aku tidak bisa melihat perubahan ekspresinya. Tapi aku bisa melihat dia benar-benar cantik. Benar-benar perubahan drastis saat dewasa. Sama sekali tidak terlihat seperti waktu kecil. Kalau saja dia bukan sepupuku, alangkah baiknya. Aku sampai jadi malu sendiri. Merasa sangat kanggung. Perkembangan situasi sampai di sini sudah di luar kendaliku. Aku yang awalnya hanya datang untuk makan, pertama-tama menyaksikan drama perebutan pengantin yang heboh. Tapi tidak menyangka drama itu menimpaku sendiri. Aku menjadi pengantin pria dengan semangat pengorbanan untuk berakting sampai tuntas. Aku menemani pengantin wanita, mulai bersulang dengan kerabat dan teman secara bergantian. Dengan muka tebal dan lidah yang tak bertulang, aku membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Semuanya tampak berseri-seri dan serempak mengacungkan jempol memujiku. Ini membuatku merasa sangat malu.
Mereka sepertinya sudah lupa apa yang baru saja terjadi. Setelah semua prosesi selesai, mengantar tamu terakhir, aku diantar oleh pelayan hotel kembali ke kamar. Aku yang sudah sangat lelah tidak peduli lagi. Sama sekali tidak menyadari bahwa kamar ini adalah kamar pengantin. Dan aku langsung berbaring di atas tempat tidur. Sampai aku membalikan badan dan menemukan pengantin wanita juga duduk di atas tempat tidur. Aku baru terkejut dan berkeringat dingin. Seketika itu juga aku langsung sadar. Mataku juga seketika tertarik oleh lekuk tubuhnya yang indah dan bulat. Entah karena pengaruh alkohol, atau memang aku sudah begini. Aku sampai menelan ludah. Tidak boleh, tidak boleh. Apa yang kamu pikirkan? Dia adalah sepupuku. Ini tidak boleh sembarangan. Aku menampar diriku sendiri dengan keras. Apa yang kamu lakukan? Ini membuatnya terkejut. Dia sedikit menarik selimutnya, menutupi tubuhnya yang menonjol dan menawan. Dengan sedikit waspada. Hai. Maaf ya, sepupu. Kejadian hari ini benar-benar tidak terduga. Aku juga terpaksa. Mendengar itu, dia mengerutkan kening. Wajahnya yang cantik seketika memerah. Tidak kusangka kamu orang seperti ini. Suka bermain peran. Ya, tanda tanya. Baiklah, hari ini kamu sudah banyak membantuku. Aku juga bukan wanita yang tidak tahu berterima kasih. Hanya sekali ini saja. Di akhir kalimat, suaranya menjadi nyaris tak terdengar. Wajahnya pun semakin memerah. Apa yang kamu bicarakan? Aku tampak bingung. Aku mengerti setiap kata yang diucapkannya. Tapi kenapa saat digabungkan aku jadi tidak mengerti? Bermain peran apa? Hari ini tunangannya kabur. Apakah dia jadi gila karena shock? Tidak mungkin. Kan tanda tanya. Tepat saat wajahku memucat dan mulai khawatir dengan kondisi mental sepupuku. Liu Ruyan. Ibuku menelpon. Anak kurang ajar. Kamu mau mati ya? Hari ini kamu pergi kemana? Tadi bibimu menelpon. Katanya kamu sama sekali tidak datang ke pesta pernikahan. Begitu telepon tersambung, aku langsung diomeli oleh ibuku. Membuatku benar-benar bingung. Aku datang. Aku sekarang masih di hotel. Masih berbohong? Cepat pulang sekarang juga. Lihat saja, apa aku akan mematahkan kakimu? Kamu benar-benar sudah keterlaluan? Bukankah hanya disuruh berkenalan dengan beberapa pengiring pengantin? Perlu sampai seperti ini? Itu kan hari besar sepupumu. Semakin lama, dia semakin emosi. Membuatku menjadi malu. Diam-diam aku berkata, aku tahu, dan segera menutup telepon. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan bisa mengangkat kepala lagi. Dan wanita di hadapanku melihatku yang canggung. Tatapannya juga menjadi semakin aneh. Tidak mungkin. Bukankah aku seharian di hotel? Bagaimana bisa bilang? Aku tidak. Tiba-tiba menyadari sesuatu. Wajahku berubah drastis. Aku memegang ponsel dengan tangan gemetar. Diam-diam membuka riwayat obrolan di WhatsApp. Melihat pesan yang dikirim ibuku. Aku hampir pingsan. Hotel yang seharusnya aku datangi bernama Hotel Molly. Sedangkan hotel tempatku sekarang berada bernama Hotel Molly. Hotel Molly adalah hotel bintang 5 di kota kami. Nama Hotel Molly itu hanya meniru popularitas. Keduanya sama sekali bukan hotel yang sama. Bukan hanya aku. Bahkan sopir pun salah mengenali nama dan mengantar ke tempat yang salah. Apa-apaan ini? Mengetahui kebenarannya, aku merasa pusing. Artinya, aku tidak hanya salah tempat, tapi juga salah makan di pesta. Wanita di hadapanku ini bukan sepupuku. Dan nama sepupuku juga Ruyan. Adalah Liu, bukan Liu. Apa ada yang seperti ini? Wah, kalau begitu, ibuku menyuruhku pulang. Aku diam-diam bangkit, berencana untuk kabur. Tapi ternyata pintunya terkunci dari luar. Kamu kenapa? Apakah kamu takut padaku? Liu Ruyan berbaring miring di tempat tidur. Wajahnya memerah karena senyum. Sedikit mabuk. Akhirnya aku tahu seperti apa tatapannya padaku. Seperti serigala besar yang menatap kelinci kecil. Dan aku adalah kelinci kecil itu. Aku langsung lemas. Salah paham. Sepupu. Bukan. Nona Ruyan. Semua ini salah paham. Salah paham apa? Apakah sumpah yang kamu ucapkan padaku itu bohong? Di depan orang tuaku dan kerabatku. Kamu bilang akan menjagaku seumur hidup. Itu juga bohong? Aku tidak mau mendengar alasan dan kesalahpahaman darimu.
juga tidak mau mendengar penjelasanmu. Dia berkata. Matanya mulai basah. Kejadian hari ini sudah cukup menyedihkan. Dengan susah payah menahan diri agar tidak hancur. Sampai seseorang maju dan melindunginya. Sekarang malah memberitahunya semua ini adalah kesalahpahaman. Seketika itu, dia tidak bisa menahan diri. Semua kesedihan yang dialaminya hari ini, saat ini meledak seperti bendungan yang jebol. Meskipun tidak ada perasaan dengan pria itu, pernikahan juga merupakan perjodohan yang disepakati kedua keluarga. Dia tetaplah seorang wanita. Mengalami hal seperti ini juga sangat putus asa dan tak berdaya. Jangan menangis lagi. Mendengar dia menceritakan semua ini, aku juga merasa tidak enak. Karena itulah aku memilih untuk melindunginya. Hanya saja aku sama sekali tidak menyangka. Tidak hanya salah tempat, pengantin wanitanya juga bukan sepupuku, melainkan orang asing. Jangan pergi. Temani aku. Aku sangat hancur. Jangan tinggalkan seorang wanita saat dia sangat membutuhkanmu. Meninggalkannya. Entah berapa banyak alkohol yang diminumnya. Penampilannya yang sedikit mabuk sangat memikat. Tiba-tiba aku merasa panas dan haus. Melihatnya dengan mata berkaca-kaca yang hampir hancur. Berjalan terhuyung-huyung memelukku. Aku merasa kasihan dan tidak menghindar. Tapi tetap menjaga jarak. Tidak mengambil keuntungan dari situasi ini. Nona Liu, jangan seperti ini. Kejadian hari ini adalah kesalahpahaman. Sebenarnya, dia malah mengangkat jari lentiknya ke bibirku. Tidak membiarkanku melanjutkan bicara. Matanya sayu dan kabur. Menatapku. Saat ini, bibir kami hanya berjarak beberapa sentimeter. Mencium aroma tubuhnya yang harum. Seperti ada bulu lembut yang terus menggelitik. Hatiku terasa gatal. Napasku menjadi semakin cepat. Sedikit tidak bisa menahan diri. Entah karena pengaruh alkohol, atau karena suasana yang romantis. Kami berdua, ternyata sama-sama tidak bisa mengendalikan diri. Sedikit lebih maju, aku menyentuh bibirnya. Sangat dingin, sangat lembut, dan sangat manis. Sedangkan dia, menutup matanya yang sayu dan berkaca-kaca. Kedua tangannya secara proaktif melingkari leherku, menekan bibirku dengan kuat. Tapi kemudian dengan cepat melemah. Dia tertidur dalam pelukanku, dengan jejak air mata di sudut matanya. Ini membuatku sedikit bingung antara tertawa dan menangis. Sekarang, aku seperti gunung berapi yang akan meletus. Tiba-tiba turun hujan. Meskipun tidak memadamkanku, tapi hampir. Tidak mungkin aku memanfaatkan situasi ini. Kan tanda tanya. Meskipun sudah menikah, tapi bagaimanapun juga kita adalah orang asing. Tidak boleh melakukan hal seperti ini. Memeluk wanita lembut di pelukanku. Aku merasa kasihan, tidak berdaya, dan sedikit kecewa. Dengan lembut, aku membaringkannya kembali ke tempat tidur dan menyelimutinya. Setelah membereskan barang-barangku, barulah aku mendekati pintu dan memanggil pelan. Setelah beberapa lama, baru terdengar suara langkah kaki mendekat. Itu seorang gadis. Kakak ipar, jangan panggil lagi. Malam ini adalah malam pertama pernikahan. Seperti kata pepatah, satu malam musim semi bernilai 1000 keping emas. Nikmatilah malam indahmu bersama kakakku. Mendengar perkataan dari luar pintu, kepalaku berdengung. Coba dengar, apakah ini perkataan yang pantas diucapkan manusia? Sepertinya itu adik Liu Ruyan. Apakah kakaknya tahu adiknya? Punya pemikiran yang luar biasa ini. Hah? Wajahku tiba-tiba terasa panas lagi. Menoleh ke belakang menatap Liu Ruyan yang tertidur pulas di tempat tidur. Malaikat dan iblis bertarung. Akhirnya aku hanya bisa menghela napas. Sepertinya malam ini aku tidak bisa keluar dari kamar ini. Tidak berani menelepon ibu. Hanya bisa mengirim pesan WhatsApp mengatakan malam ini aku akan begadang di warung internet. Langsung mematikan ponsel. Tidak berani melihat balasannya. Lalu aku tidak tahan lagi. Dan tertidur pulas di atas meja. Sepertinya aku juga bermimpi. Dan aku memimpikan gadis cantik itu. Aku tenggelam dalam kelembutan mimpi. Aku bahkan sampai meneteskan air liur tanpa sadar. Hehe, Nona cantik jangan pergi. Tiba-tiba aku menggigil kedinginan. Dan langsung duduk tegak. Kepalaku sakit sekali. Seluruh tubuhku hampir lemas. Tepat saat aku meringis kesakitan karena pusing. Terdengar suara dingin dari belakang. Sudah cukup bermain dengan Nona cantik? Aku langsung malu setengah mati.
Ternyata dia terbangun karena ucapan melindurku yang mesum. Dengan tergesa-gesa aku mengelap air liur di sudut mulutku dan menggaruk kepala dengan canggung. Kalau aku bilang kita sedang belajar, kamu percaya tidak? Dia duduk di tempat tidur dengan wajah datar, menatapku, seolah bertanya balik, apa kamu percaya dengan perkataanmu sendiri? Wah, aku jadi semakin malu. Sekarang, setelah sadar dari mabuk, benar-benar canggung yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Kenapa tidak tidur di tempat tidur? Terbagi menjadi canggung selama setengah jam. Dia sepertinya menghela napas, bertanya dengan sedikit kesal. Apa itu? Aku sedikit bingung, ingin menjelaskan sesuatu, tetapi diinterupsi olehnya dengan tangan putihnya. Apakah kamu takut aku akan memakanmu? Kemarin, meskipun aku minum alkohol, tapi aku masih sadar. Lagi pula, kita sudah menikah. Entah kamu mengakuinya atau tidak, pengantin pria di pernikahan adalah kamu. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Kamu tidak mungkin tidak mau bertanggung jawab. Kan tanda tanya. Melihat ekspresinya yang sangat kecewa. Sedangkan aku semakin panik. Bertanggung jawab? Bertanggung jawab apa? Kita sama sekali tidak melakukan apa-apa. Tapi ngomong-ngomong, bukankah kalimatnya tadi berarti, jika semalam aku sedikit lebih proaktif, mungkin. Dasar, bagaimana bisa memanfaatkan situasi? Kita bukan orang seperti itu. Kan tanda tanya. Aku cepat sadar kembali. Menekan gejolak di dalam hatiku. Memutuskan untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas padanya. Pada dasarnya, kejadian ini benar-benar hanya sebuah kesalahpahaman. Tapi tak lama, kemudian aku kembali bimbang. Bagi saya, dalam situasi tidak tahu bahwa telah salah jalan. Mengira dia adalah sepupuku. Hanya membantu agar situasinya tidak terlalu canggung. Namun baginya, jawaban yang diberikan setelah lama terdiam. Bukankah itu juga sebuah pertaruhan? Itu adalah pernikahan di depan kerabat dan teman. Selesai. Keesokan harinya memberitahu mereka. Pernikahan kemarin itu palsu. Wang Er juga tidak perlu bertanggung jawab atas pengantin pria. Perlu diketahui, aku semalaman berada di kamar tanpa pergi. Mengatakan tidak terjadi apa-apa. Siapa yang akan percaya? Mereka hanya akan tahu aku adalah bajingan yang memanfaatkannya lalu ingin kabur. Dan baginya, ini juga merupakan pukulan berat bagi reputasinya. Mungkin dia tidak akan bisa menerimanya untuk sementara waktu dan menjadi hancur. Melakukan beberapa hal yang tidak bisa diperbaiki. Impulsif. Saat itu, penyesalanku sudah terlambat. Dalam keraguan-raguanku, tidak tahu harus berkata apa. Liu Ruyan mungkin melihat sesuatu dan mengatakan akan mandi dulu. Ada urusan apa? Kita bicarakan setelah keluar. Aku malah tiba-tiba merasa lega, mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Duduk di dalam kamar sambil mendengarkan suara air di kamar mandi. Kali ini aku tidak memikirkan hal-hal aneh. Sekitar setengah jam kemudian, terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. Saat aku menoleh, mataku langsung terbelalak. Entah dia sengaja atau tidak, keluar dari kamar mandi tanpa pakaian, hanya mengenakan handuk, memamerkan lekuk tubuhnya dengan sempurna. Terutama lekuk tubuh yang terlihat dari handuk yang melekat. Sudah cukup untuk membuat orang berfantasi, membuat orang ingin membuka handuk itu, dan mengintip misteri yang nyaris tak tertutupi. Ini adalah godaan untuk berbuat jahat. Dia sedang mengeringkan rambutnya yang menetes dengan handuk kecil. Setiap gerakannya begitu lembut, memancarkan pesona seorang wanita. Ini membuatku yang sudah lajang selama lebih dari 20 tahun. Benar-benar tidak tahan. Tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali lagi. Dan dia sepertinya memperhatikan reaksiku. Namun tidak menunjukkan keengganan. Dengan acuh tak acuh bertanya padaku. Baiklah, apa yang ingin kamu katakan tadi? Sekarang, kamu bisa mengatakannya. Tidak ada apa-apa. Wajahku terasa panas. Jantungku berdebar kencang. Bajunya putih, agak kemerahan. Entah karena sisa hangat setelah mandi, atau dia juga sedang mengharapkan sesuatu. Singkatnya, dia membelatangiku sambil mengeringkan rambut. Kami berdua tidak berbicara lagi. Terdengar napas kami yang semakin berat. Ketukan pintu yang tiba-tiba memecah suasana yang sedikit romantis di dalam kamar. Aku sekali lagi merasakan
Apa yang disebut seember air dingin dituangkan, memadamkan api yang membara. Aku hampir saja marah. Suara dari luar pintu adalah suara wanita semalam. "Kakak, kalian sudah bangun?" Mendengar ini, aku kembali terkejut. Bukankah itu artinya aku bisa pergi? Dengan tergesa-gesa, aku berlari untuk kabur. Dia membuka pintu dari luar. Seorang gadis yang sangat cantik, dengan kuncir kuda yang bergoyang-goyang. Sangat imut. Dia memasukkan satu set pakaian ke tanganku dengan tangan kirinya. "Pakaian baru yang sudah disetrika untuk kalian." Aku belum sempat bereaksi. Dia langsung menutup pintu dan menguncinya kembali. Apa maksudnya ini? Aku benar-benar bingung. Begitu takutnya aku akan kabur. Aku langsung merasa bingung dan kesal. Rasanya ingin menangis, tapi tidak bisa melawan. "Kamu juga mandi sana. Ganti dengan pakaian yang sudah disiapkan untukmu." Mendengar perkataannya, aku semakin kesal. Kenapa? Bajuku tidak pantas dilihat. Kenapa harus? Seketika, barulah aku mencium aroma asam dari pakaian ini. Adalah alkohol, minuman, dan keringat. Jangan tanya betapa asamnya. Baiklah, memang sudah waktunya mandi. Saat aku mengambil pakaian ganti dan bersiap masuk ke kamar mandi, dari sudut mataku aku baru melihatnya. Foto pernikahan yang tergantung di dinding. Itu adalah dia dan pengantin pria yang melarikan diri. Memang terlihat seperti pasangan yang serasi. Aura keduanya juga sangat cocok. Dan aku pun benar-benar sadar. Apa-apaan ini harus dijelaskan dengan jelas. Bukan masalah tanggung jawab atau tidak. Masalah ini pada dasarnya adalah kesalahpahaman. Aku tidak bisa terus-menerus salah. Juga tidak bisa menyia-nyiakan masa mudanya. Jadi, aku kembali dan menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Bukan hanya nama kedua hotel. Hanya berbeda satu huruf. Nama kedua pengantin wanita juga hanya berbeda satu huruf. Jadi tanggung jawab ada padaku. Akulah yang salah mengenali tempat dan pengantin wanita. Barulah menimbulkan kesalahpahaman. Setelah mendengar penjelasanku, suasana di dalam kamar menjadi sangat berat. Dan keheningan yang canggung dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Entah aku salah lihat atau tidak. Setelah Liu Ruyan mendengar perkataanku, wajahnya yang tenang itu seolah menunjukkan kepahitan dan kekecewaan. "Apa kau mengerti maksudku? Ini hanya salah paham." Aku bertanya dengan ragu, ingin memecah suasana canggung yang kental. Dia mengangkat matanya menatapku sejenak, tidak menjawab masalah ini. "Kamu lapar? Kan?" tanda tanya. "Ayo sarapan dulu." Hatiku sesak. Kenapa tidak bisa dijelaskan? Masih ingin mengatakan sesuatu. Tetapi melihat matanya yang tenang mulai berkaca-kaca. Jelas sedang menahan emosinya yang akan meledak. Dan aku juga teringat dengan perkataannya semalam. Jangan tinggalkan seorang wanita saat dia sangat membutuhkanmu. Meninggalkannya. Ah, sudahlah. Aku jadi luluh lagi. Dia jelas mengerti. Hanya tidak mau menghadapi kenyataan. Aku pun tidak melanjutkan pembicaraan. Menunggunya berganti pakaian, kami pun keluar kamar bersama. Sampai sekarang aku baru sadar aku tidak di hotel lagi, melainkan di rumah Liu Ruyan. Dan itu adalah sebuah villa besar dengan taman. Terkejut saat kami berjalan menuruni tangga ke ruang tamu. Melihat orang tuanya sedang duduk di sofa. Raut wajah keduanya tampak tidak bagus. Penuh kelelahan. Seolah-olah dalam semalam mereka menua 10 tahun. Hidungku terasa perih. "Paman, Bibi, selamat pagi." Menyapa dengan sopan, melihat kami turun. Wajah Liu Fe sedikit melunak. Ibu Liu pun dengan terpaksa tersenyum sedih. "Kenapa masih memanggil Paman dan Bibi? Bukankah kemarin kamu sudah menikahi Ruyan kami?" Mendengar kalimat ini, aku tertegun. Tanpa sadar melirik Liu Ruyan. Dia juga sedang menatapku dengan tatapan sedikit panik, tetapi tidak ada niat untuk berbicara. Kalau begitu, aku hanya bisa menggaruk kepala. "Jangan banyak bicara dulu. Ayah, Ibu, selamat pagi." Setelah pukulan kemarin, kondisi kedua orang tua sudah seperti ini. Sekarang memberitahu mereka ini adalah kesalahpahaman. Jadi sebelum Liu Ruyan angkat bicara, aku hanya bisa bekerja sama dengannya untuk terus berakting. Kalau tidak, betapa tingginya kedua orang tua itu setelah mengetahui kebenarannya. "Anak baik,
Sudut bibir kedua orang tua itu berkedut. Matanya seolah berkaca-kaca. Senyum yang dipaksakan terasa canggung, memilukan, dan sedih. Karena sudah menikah, kalian berdua harus hidup rukun. Menikah dulu baru pacaran juga bisa. Liu Mu menarik tanganku. Bisa merasakan kulitnya yang halus. Tidak seperti sentuhan orang seusianya. Juga bisa merasakan dia sedang berusaha keras mengendalikan emosinya. Kedua tangannya gemetar pelan. Tatapan matanya itu bahkan memancarkan emosi yang tidak bisa kupahami. Membuatku semakin sedih dan tak berdaya. Takdir mempermainkan Liu Ruyan. Dan aku yang muncul di saat seperti ini untuk melindunginya. Tidak diragukan lagi di saat tergelap keluarga ini. Membawa secercah cahaya. Kemudian, kedua orang tua itu masing-masing memberikan sebuah amplop merah. Melihat bentuknya yang tebal dan berat, aku menjadi terkejut sekaligus panik. Ini mungkin ada puluhan ribu. Ya, tanda tanya. Belum pernah melihat angpau sebesar ini. Ini tidak pantas. Tanpa sadar menatap Liu Ruyan. Terimalah. Ini dari ayah dan ibu untukmu. Kali ini dia akhirnya angkat bicara. Kedua orang tua juga menatapku. Membuatku semakin tertekan. Tak ada pilihan lain. Aku pun mengulurkan tangan dan menerimanya. Selama sarapan, kedua orang tua bertanya sedikit tentang keadaanku. Dan tidak mempersulitku atau banyak bicara. Mereka juga menyiapkan beberapa hadiah. Saat mengajari, Liu Ruyan mengantarku pulang. Memberitahu orang tuaku. Aku tidak menolak dan tidak banyak bicara. Saat keluar dari villa besar itu, sarafku yang tegang akhirnya rileks. Kembalikan padamu. Kedua angpau besar itu terasa sangat berat di sakuku. Dengan tergesa-gesa, aku mengembalikan kentang panas ini. Dia melirik angpau yang disodorkan. Lalu mengangkat kepala menatapku. Setelah ekspresinya berubah, barulah dia berkata, "Tidak perlu. Kamu simpan saja. Ini adalah niat baik dari ayah dan ibuku. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan." Hadiah pertemuan apa? Ini kan dari orang tuamu untuk menantu mereka. Aku tidak bisa menerimanya. Aku buru-buru ingin mengembalikan angpau itu. Bukankah kamu menantu mereka? Kita sudah mengadakan pernikahan. Kalimat ini langsung membuatku bingung. Apa? Saat aku hendak menjelaskan dengan tergesa-gesa, dia lebih dulu memotong. Sopir sudah datang. Melihatnya berjalan ke arah sopir, aku kembali menghela napas. Aku tahu dia tidak mau mendengarkan. Karena ini adalah kesalahpahaman. Biarlah menjadi kesalahpahaman sampai akhir. Meskipun aku tidak mengenalnya. Dan baru bertemu hari pertama. Tetapi dia menyembunyikannya dan tidak mau mengatakannya. Kalau begitu dia hanya bisa pasrah. Ini bukan hanya untukku. Baginya juga tidak adil. Jika kedua orang tua mengetahui kebenarannya. Memikirkan hal ini, aku kembali terdiam. Apa yang kamu lakukan? Cepat masuk mobil. Dia mengambil kunci dari sopir. Melihatku masih berdiri di tempat. Dan mengerutkan kening. Tidak perlu. Aku bisa naik taksi sendiri saja. Aku buru-buru menolak. Berjanji akan bekerja sama dengannya. Dia sedikit tidak senang. Menepuk dasar mobil dengan dingin dan berkata, "Masuk mobil sekarang." Jangan banyak bicara. Aku terkejut. Dan tidak berani banyak bicara lagi. Dengan cepat masuk ke dalam mobil. Dan duduk dengan patuh di kursi penumpang. "Di mana rumahmu?" Liu Ruyan menyalakan mobilnya. Perlahan-lahan keluar dari villa besar dengan taman. Aku memberikan alamat rumahku. Lalu tidak melanjutkan pembicaraan. Suasana di dalam mobil hening dan menyesakan. Aku beberapa kali diam-diam meliriknya. Wajahnya yang cantik dan berkarakter. Dengan riasan tipis membuatnya semakin cantik. Ini membuatku tak bisa menahan diri untuk berfantasi. Kalau saja dia benar-benar istriku, alangkah baiknya. Cantik, kaya, dan bertubuh bagus. Sayang sekali. Kondisi kami terlalu jauh berbeda. Dia hanya bisa memilih yang lebih baik, bukan yang lebih rendah. Aku belum pantas. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Saat aku mulai merasa canggung dan tidak nyaman. Akhirnya kami tiba di kompleks perumahan tua dan kecil di rumahku. Melihat bangunan tua yang telah lapuk oleh waktu selama puluhan tahun di depanku. Bangunan tua dan kecil yang hancur. Barulah aku benar-benar sadar. Inilah kenyataan. Terima kasih. Setelah mobil berhenti,
Aku mengucapkan terima kasih dan turun. Tak disangka Liu Ruyan juga turun. Datang. Berdiri di samping mobil. Dia memandangi lingkungan sekitar. Alisnya yang indah tak bisa menahan diri untuk tidak berkerut. Reaksinya membuatku sedikit tidak senang. Namun, aku tahu dia tidak merasa jijik. Melainkan karena di luar jangkauan pemahamannya. Tempat tinggalnya adalah sebuah villa besar dengan taman. Terlihat status dan kedudukannya tidak sederhana. Hampir tidak pernah bersentuhan dengan lingkungan seperti ini. Melihat aku bersiap untuk pergi, setelah berpikir beberapa detik, dia berjalan cepat dan meraih tanganku. Di bawah tatapan bingungku, dia berkata, "Kita perlu berkenalan secara resmi." Namaku Liu Ruyan, perempuan, umur 27 tahun, sehat jasmani, tidak punya kebiasaan buruk, penghasilan stabil. Punya rumah dan mobil. Saat dia dengan serius menyebutkan jenis kelaminnya, perempuan, aku tidak bisa menahan tawa. Gadis ini terlalu imut, bukan tanda tanya. Aku dan Chen Muking dijodohkan oleh orang tua kami. Kami bertemu tidak lebih dari 3 kali. Tadinya berencana untuk membangun perasaan setelah menikah. Sekarang, karena dia sudah memilih dan kawin lari dengan wanita lain, maka perjodohan ini secara alami tidak berlaku lagi. Kamu tidak perlu khawatir. Dia akan muncul sebagai tunangan untuk menggangguku dan membuatmu kesulitan. Masalah pernikahanku denganmu mungkin bagimu adalah sebuah kesalahpahaman. Mungkin untuk membantuku agar tidak terlalu malu. Bagi saya, menyetujuimu adalah setelah pertimbangan yang matang. Aku tidak menyesal. Dia memegang tanganku dengan erat. Aku bisa merasakan dia gemetar karena gugup. Aku juga bisa melihat ketulusan dari matanya. Bisa dibayangkan untuk mengucapkan kata-kata ini. Sebagai seorang gadis, seberapa besar keberanian yang dia kumpulkan. Aku harap kamu bisa mempertimbangkan kembali masalah ini. Tentang kita yang sudah menikah. Aku memberimu waktu 3 hari. Aku tunggu teleponmu. Selesai. Dia mengambil angpau besar yang kusembunyikan di dalam mobil, beserta sebuah kartu nama dan memasukkannya ke tanganku. Lalu pergi dengan mobil. Sampai mobil itu berbelok di tikungan dan menghilang. Barulah aku tersadar. Dan berjalan pulang dengan kepala pusing. Baru saja membuka pintu rumah, aku mendengar ibuku bergegas keluar dari kamar. Dengan kemoceng di tangannya. Matanya melotot. Dasar anak kurang ajar. Kamu masih berani pulang? Kenapa tidak mati saja di luar sana? Disuruh membantu di pernikahan sepupumu. Kamu malah pergi kemana? Kalau kamu mau membuat ibumu malu, bilang saja langsung. Para pengiring pengantin itu bahkan datang bertanya, kenapa orangnya tidak datang. Bikin aku marah saja. Sambil berbicara, dia memukuliku dengan kemoceng. Memukuliku seperti monyet yang melompat-lompat. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar pergi. Hanya saja salah jalan. Kamu percaya tidak? Aku berkata dengan sangat serius. Setelah mendengar penjelasanku dan melihat wajah seriusku, ibuku yang memegang kemoceng kembali memukuliku dengan keras 2 kali. Terdengar sangat tidak masuk akal. Tidak seperti kenyataan. Namun, ngomong-ngomong, ini memang seperti yang bisa aku lakukan. Akhirnya dia menghela napas dengan pasrah. Kamu ini bodoh sekali. Sambil berkata, dia barulah memperhatikan 2 benda yang kupegang di tanganku. Angpau yang tebalnya seperti batu bata. Apa 2 benda ini? Sambil berkata, dia hendak mengulurkan tangan. Tidak ada apa-apa. Aku buru-buru menghindarinya dan berlari kembali ke kamar. Lalu mandi dan berbaring dengan nyaman di tempat tidur. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Masih tidur. Ibuku membuka pintu tanpa suara. Berdiri di samping tempat tidurku menatapku. Hampir membuatku takut hingga terjatuh dari tempat tidur. Tapi aku tidak berani berkata apa-apa. Bangun dan lihat. Ini dikirim oleh bibimu. Itu adalah pengiring pengantin yang akan dikenalkan padamu oleh sepupumu. Tanpa basa-basi, dia menyodorkan ponselnya ke wajahku. Wanita di foto itu juga memakai riasan tipis. Terlihat cukup pendiam. Tidak bisa dibilang sangat cantik, tapi tipe yang menarik. Jika dulu, aku pasti akan langsung meminta nomor kontaknya. Namun sekarang, pikiranku dipenuhi oleh Liu Ruyan. Wajahnya yang terlalu cantik, dan wajahnya yang sedikit sedih tak bisa hilang dari benakku.
Aku juga tidak tertarik dengan wanita cantik lainnya. Bu, jangan bicara lagi. Aku mengantuk. Aku meringkuk di dalam selimut. Sudah sangat mengantuk hingga hampir tidak bisa membuka mata. Aku benar-benar marah padamu. Ibuku memukul selimut dengan kesal dan keluar dengan marah. Akhirnya, aku bisa tidur nyenyak. Tidur tanpa mimpi. Sangat lelah. Saat aku membuka mata, sudah lewat jam 3 sore. Melihat ada permintaan pertemanan di WhatsApp, mengira ibuku memberikan nomorku kepada gadis itu. Dengan sedikit kesal berniat untuk mengabaikannya. Tetapi menemukan bahwa foto profilnya agak familiar. Mengkliknya untuk melihat. Ternyata itu Liu Ruyan. Latar belakangnya adalah lautan luas. Sedangkan dia menoleh ke samping. Hampir secara refleks menyetujui permintaan pertemanan. Bahkan aku sendiri tidak sadar. Melihat pemberitahuan penambahan teman berhasil. Entah kenapa aku merasa sedikit haus. Sangat gugup. Pertama-tama, klik profilnya. Diatur untuk terlihat selama setengah tahun. Tetapi tidak ada apa-apa. Kosong. Klik jendela obrolan. Tadinya aku mau menyapa. Ragu-ragu setengah hari. Diam-diam menghapusnya. Juga menunggu setengah hari. Dia juga tidak mengirim pesan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Dan menertawakan diri sendiri. Mungkin dia hanya basa-basi. Kamu malah sudah hampir jadi mulut cerewet. Kamu harus tahu kalian bukan dari dunia yang sama. Jangan merepotkan orang lain. Oke. Mungkin karena gengsi atau harga diri. Barulah dia berkata memberiku waktu 3 hari untuk mempertimbangkan. Mungkin dia ingin aku menyerah. Atau setelah 3 hari, dia akan menggunakan alasan lain untuk mengelak. Masalah ini juga berakhir di sini. Jangan berpikir macam-macam. Dan benar seperti yang kuduga. Setelah Liu Ruyan menambahkan WhatsAppku, dalam sekejap sudah lewat 3 hari. Dia benar-benar tidak mengirim satu kata pun. Untung saja aku tahan kesepian. Kalau tidak, aku benar-benar akan menjadi mulut cerewet. Memikirkan hal ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Makan kok menghela napas? Ibuku sekarang sangat kesal melihatku. Diatur kencan buta juga tidak mau pergi. Malah di sini mengeluh dan menghela napas. Kalau bukan karena tahu kamu menolak kencan itu, aku kira dia tidak menyukaimu. Kenapa kamu mengeluh dan menghela napas? Kamu putus cinta atau kudamu mati? Kenapa dia semakin keterlaluan? Aku buru-buru memotong ibuku. Aku hanya tidak mau pergi kencan buta saja. Bukan berarti aku melanggar hukum. Dia melototiku dengan tajam. Kata-kata selanjutnya tidak lain adalah tentang siapa yang sudah punya kuci. Membuatku hampir gila. Pokoknya, setelah lama dipaksa menikah, aku sudah kebal. Oh ya, ngomong-ngomong, keadaanku 2 hari ini sepertinya hampir sama dengan putus cinta. Tidak ada minat melakukan apapun. Hanya memegang ponsel sepanjang hari. Berharap melihat pesan yang belum dibaca dari seseorang. Hatiku sangat kesal. Tinggal di rumah juga terasa sesak. Tanpa sadar menelpon seorang teman. Dan mengajaknya keluar untuk makan sat. Kiangzi, katamu saat sat sudah hampir matang. Aku menuangkan segelas anggur untuknya dan memberikannya. Dan bertanya dengan ragu-ragu. Bagaimana kalau aku menikah kilat dengan seorang wanita? Anggur yang belum ditelan oleh langsung menyembur keluar. Untungnya aku bereaksi cepat dan menghindar. Kalau tidak, aku bisa kena semprot di wajah. Orang-orang lain di warung sate menoleh. Aku tersenyum meminta maaf pada mereka. Menandakan tidak ada apa-apa di sini. Sambil memberikan selembar tisu kepada Hai Qiang. Kamu gila atau bodoh? Hai Qiang mengelap mulutnya. Menatapku dengan heran. Dan berkata dengan serius. Sebagai saudara, aku beritahu kamu. Pernikahan adalah masalah seumur hidup. Bukan asal mencari orang untuk hidup bersama. Jika itu wanita baik, kamu beruntung. Kalau bertemu dengan wanita jahat, berani bertanya, bagaimana Anda akan menangkisnya? Aku beritahu kamu sebelumnya. Kalau mau mengajukan gugatan cerai, jangan pinjam uang dariku untuk menyewa pengacara. Sambil berkata, dia menuangkan segelas anggur untukku. Aku tahu aku sedikit cemberut karena sulit. Dan berkata, kalau lawannya lebih cantik dari Liu Yifei. Untung saja Qiangzi tidak minum alkohol. Kalau tidak, dia pasti akan menyemprot wajahku. Belum juga minum. Kenapa sudah mabuk?
Kamu ini main Genshin Impact sampai bodoh ya? Tapi ngomong-ngomong, pernikahan kilat, wanita baik dan wanita jahat. Aku tentu saja memilih Liu Yifei. Tentu saja aku memilih Liu Yifei. Dia menganggapku hanya bercanda. Aku juga tidak banyak bicara lagi. Lagi pula, hal seperti ini sangat tidak masuk akal. Agak tidak bersemangat seperti Xiang Liu Wuyan. Dia benar-benar cantik. Sayang sekali tidak sempat diam-diam mengambil fotonya. Selanjutnya, kami tidak membicarakan masalah ini lagi. Makan sate dengan bir. Mengobrol ngalor ngidul. Sangat menyenangkan. Tiba-tiba, warung sate yang sudah ramai. Terdengar suara sorakan yang riuh. Menarik perhatian banyak orang. Ada sekelompok anak muda gaul yang bersorak-sorai. Seorang gadis lemah lembut menangis terseduh-seduh. Guoxian, kamu keterlaluan. Kamu mengajakku keluar malam-malam bukan untuk menyatakan cinta, melainkan untuk menghinaku. Kan tanda tanya. Kamu anggap aku apa? Suara bajingan ini kenapa agak familiar? Aku menyipitkan mata dan melihat ke sana. Lalu terkejut lagi. Itu dia, adik perempuan Liu Ruyan, Liu Ruqiu. Dia sedang menangis terseduh-seduh. Di depannya duduk seorang gadis berambut pirang. Sekilas terlihat seperti anak gaul, dengan kaki disilangkan. Sangat santai. Kalau tidak, apa kamu benar-benar mengira aku menyukaimu? Coba lihat dirimu di cermin. Aku memanggilmu keluar adalah untuk membuktikan bahwa ada yang menyukai Xiaoming. Adapun kamu, hehe, Guoxian, kamu keterlaluan. Bajingan. Di tengah tawa para pemuda gaul, Liu Ruqiu mengalami penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ternyata dia dianggap orang seperti itu. Dia menangis terseduh-seduh dan ingin pergi, tetapi dihalangi oleh beberapa preman bertelanjang dada lainnya. Gadis kecil, sudah datang. Pergi begitu saja tidak baik. Sambil berkata, mereka mendekat dengan senyum licik, membuatnya pucat ketakutan. Apa yang mau kalian lakukan? Aku akan lapor polisi. Orang-orang lain di warung sate melihat pemandangan ini. Ini membuat Liu Ruqiu semakin putus asa dan tak berdaya. Dengan tatapan memohon, menatap pemuda gaul bernama Guoxian itu. Namun, dia malah tersenyum dingin dengan acuh tak acuh. Ini membuat suasana hatinya langsung jatuh ke titik terendah. Tatapan memohonnya juga menyapu ke arah orang-orang lain di warung sate. Melihat orang lain tidak bergerak, membiarkan beberapa pria besar menggertak seorang gadis lemah, aku tidak bisa menahan amarah. Ini sudah tahun 2025. Sialan, masih ada hal seperti ini terjadi. Tidak tahan lagi. Seketika itu, aku mengambil botol bir dan membentak. Apa yang kalian lakukan? Saat aku bergegas ke sana, Qiangxi mengeluarkan ponselnya dan dengan sigap menelpon polisi. Kakak ipar, kakak ipar. Gadis kecil itu melihatku. Seketika seperti melihat penyelamat, menangis dan berlari bersembunyi di belakangku. Jangan takut, ada aku. Kenapa kalimat ini terdengar familiar? Sepertinya aku pernah mengatakan hal serupa pada kakaknya. Kenapa aku jadi teringat dia lagi? Ah, dasar paman-paman dari mana? Cepat pergi. Ini bukan urusanmu. Hati-hati. Nanti kamu juga kena pukul. Para pemuda gaul itu tampak tidak senang. Paman, wajahku langsung menjadi gelap. Aku mengambil botol bir dan menunjuk ke arah mereka. Aku peringatkan kalian. Jangan macam-macam. Aku sudah lapor polisi. Polisi akan segera datang. Mendengar aku berkata begitu, beberapa orang itu sedikit panik. Tanpa sadar menatap Guoxian yang sedang duduk. Namun, dia malah tersenyum dingin. Sama sekali tidak peduli. Salah satu anak buahnya melihat itu dan menjadi bersemangat. Sialan, kau kira aku takut? Ada kakak gua yang melindungi. Takut apa? Nanti kalau polisi datang, kita sudah selesai. Berteriak dan hendak menerkamku. Aku langsung mengambil botol bir dan menghantamkannya ke kepalanya dengan keras. Botol bir pecah di atas kepalanya. Darah langsung mengalir di pipinya. Dia sedikit tertegun, meraba kepalanya, melihat darah di tangannya, dan menatapku dengan bingung. Sepertinya tidak percaya aku berani memukulnya. Lalu matanya memutih dan pingsan. Yang lain melihat itu juga tertegun. Lalu langsung marah. Kamu cari mati ya? Saudara-saudara, ayo, hajar dia. Sialan. Beberapa pemuda gaul menyerbu.
Aku segera melindungi Liu Rukyu dan mundur. Qiangzi yang sudah selesai melapor polisi bergegas maju. Siapa yang berani menyentuh mereka? Tidak akan takut. Dia mengangkat tangan hendak memukul Qiangzi, tetapi ditendang jatuh olehnya. Melihat itu, aku tertegun dan langsung sadar. Tahu kenapa Qiangzi dipanggil Qiangzi? Karena karakternya yang cukup kuat. Saat berkelahi, dia sama sekali tidak takut. Hanya beberapa anak muda gaul sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dan aku yang melindungi Liu Rukyu juga tak bisa menahan napas lega. Juga pada saat itu, aku mendengar gadis kecil itu berseru kaget, "Kakak!" Liu Ruyan datang. Aku yang tadinya santai, langsung menjadi tegang, dengan panik dan bingung. Beberapa pengawal bergegas keluar dari belakang, membantu Qiangzi membereskan para preman yang tidak tahu diri itu. Melihat mereka tidak bisa menang, mereka tidak berani tinggal lama. Sebelum polisi datang, mereka semua sudah kabur. Saat itu, Liu Ruyan berjalan keluar dari kegelapan. "Kakak!" Liu Rukyu sangat ketakutan dan terjun ke pelukan Liu Ruyan, menangis terseduh-seduh. Sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Wajahnya yang dingin sedikit melunak, memeluk adiknya dengan kasihan. Aku menatapnya dengan bingung. Dia kebetulan mengangkat kepalanya dan menatapku. Terkejut, bibirnya sedikit terbuka, hendak mengatakan sesuatu. Aku pun semakin tegang. Qiangzi malah datang dan langsung menyapa kami. Adik itu memanggilnya kakak. Selesai, lalu memanggilmu kakak ipar. Mungkinkah dia yang akan kau nikahi dengan cepat? Belum selesai bicara, mulutnya langsung kututup karena punggungku merinding. Diam. Kalau tidak bisa bicara, jangan bicara. Tetapi juga mengakui dengan suara pelan. Benar, itu dia. Wah, teman. Kamu ini bukan hanya Liu Yifei. Diam-diam mengamati Liu Ruyan yang berpenampilan anggun. Qiangzi cemburu sampai hampir retak. Cepat akui kamu adalah mulut cerewet. Kalau tidak, malam ini aku tidak bisa tidur nyenyak. Takut saudara tidak baik-baik saja. Tapi takut saudara makan terlalu banyak. Kalimat ini paling cocok untuknya. Kakak, kali ini terima kasih banyak pada kakak ipar. Kalau tidak, aku akan. Liu Rukyu memeluknya dengan ingus dan air mata menceritakan pengalamannya barusan. Semua jasa yang bisa diberikan, dia berikan padaku. Selesai, Qiangzi mendekat dan mengatakan sesuatu. Mereka sepertinya mencapai suatu kesepakatan. Keduanya mendorongku dan Liu Ruyan, membuat kami berdua tidak stabil. Satu langkah goyah dan kami saling bertabrakan. Dan aku secara tidak sadar memeluk pintunya. Sentuhan yang kembali membuatku sedikit haus. Kakak, katakan sesuatu. Kakak ipar yang menyelamatkanku. Gadis kecil itu memberikan dukungan dari belakang. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Liu Ruyan buru-buru ingin melepaskan diri dari pelukanku. Gadis kecil itu buru-buru menolak. Tidak perlu. Tidak perlu. Bukankah ada sopir dan mereka? Qiangzi dengan tepat menambahkan. Itu. Aku adalah saudara Yachin. Kamu bisa tenang. Aku akan bertanggung jawab mengantar adikmu pulang. Setelah selesai, keduanya saling bertukar pandang secara diam-diam. Belum sempat kami berdua berbicara. Keduanya sudah pergi dengan cepat, seolah takut akan dipanggil kembali jika terlambat. Dan aku yang tertinggal di tempat, masih memeluk pinggang ramping Liu Ruyan. Wajahnya yang dingin pun perlahan memerah karena malu. Aroma wangi yang samar tercium di hidung, seolah ada bulu yang menggelitik hatiku. Aroma ini sangat harum. Entah karena pengaruh alkohol, aku bisa merasakan tubuhku perlahan memanas. Jantung berdebar kencang dan napas menjadi berat. Dorongan dan kerinduan yang terpendam di lubuk hati. Seperti harimau yang lepas dari kandang, sedang menggoyahkan kewarasanku dengan gila. Dan dia sepertinya tidak menolak aku memeluk pinggangnya. Hanya secara simbolis meletakkan tangannya di dadaku, seolah menjaga jarak. Sebenarnya dia merasakan detak jantungku. Seiring dengan detak jantungku yang semakin kencang, rona marah di wajahnya juga semakin jelas. Seperti buah persik yang matang, membuat orang ingin menggigitnya. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Selain itu, hal lain yang perlu dikatakan. Di sini banyak orang yang melihat. Aneh dan memalukan.
Dan dia juga sedikit berusaha melepaskan diri dari pelukanku. Terlihat sangat tegas. Sebenarnya setengah menolak, setengah enggan. Ayo, aku antar kamu pulang. Dia hendak berbalik dan pergi. Setelah berpikir 2 detik, dia malah secara proaktif menarik tanganku. Merasakan kehangatan di telapak tanganku. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Lalu dengan gembira hampir berseru. Kecepatan mobil malam ini sangat kencang. Berkendara di kota. Dengan cepat mengantarku kembali ke depan kompleks perumahan. Aku yang duduk di kursi penumpang minum cukup banyak alkohol. Sedikit mabuk. Seluruh tubuhku sedikit pusing, namun juga sangat sadar. Tanpa sadar bertanya, kenapa kamu tidak datang mencariku beberapa hari ini? Mendengar perkataanku, dia jelas tertegun. Lalu melepaskan sabuk pengaman. Kamu mabuk. Dia memutari bagian depan mobil. Membuka pintu penumpang. Membantuku melepaskan sabuk pengaman. Aroma rambutnya membuatku sedikit terpesona. Kenapa kamu tidak datang mencariku? Aku menempel di telinganya dan meniupkan napas hangat. Wajahnya yang cantik langsung memerah. Tangannya yang sedang melepaskan sabuk pengaman berhenti sejenak. Menunduk, membiarkan rambutnya yang panjang jatuh di tubuhku. Dan berkata dengan lemah. Seharusnya aku yang bertanya. Kenapa kamu tidak datang mencariku? Kalimat ini terdengar tenang. Tapi bisa terdengar sedikit kepahitan. Kepalaku panas. Tanpa pikir panjang, aku langsung memeluknya. Dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tubuhku. Seperti anak domba kecil. Sangat patuh. Membenamkan kepalanya di dadaku. Tidak mau mengangkatnya. Setelah ragu sejenak, juga mengangkat tangan melingkari leherku. Membenamkan kepalanya lebih dalam. Aku melihat wajahnya yang memerah karena malu. Menjalar sampai ke telinga. Tidak ada sepatah kata pun, tetapi lebih dari 1000 kata. Di bawah pengaruh alkohol, tubuhku terasa panas. Tubuhnya terasa sedikit dingin. Aku memeluknya erat-erat. Dia juga memelukku erat-erat. Jelas sangat menyukai kehangatan di pelukanku. Dan aku juga menggunakan kehangatanku untuk menghangatkan kedinginannya. Tanganku yang memeluknya, tapi sangat sopan dan tidak bergerak sembarangan. Dan dia sepertinya sedikit tidak senang. Meraih tanganku dan mengangkatnya. Sepertinya sedang membimbingku untuk melakukan sesuatu. Dan aku juga di bawah pengaruh alkohol. Kesadaranku perlahan menjadi kabur. Hanya ingat dalam keadaan pusing. Bibir menempel pada sesuatu yang lembut dan dingin. Dan ada tempat yang sedikit manis. Dia menciumku. Aku juga merindukanmu. Bisikan yang nyaris tak terdengar. Seolah sedang menumpahkan rahasia yang telah lama terpendam. Dan aku pun perlahan sadar kembali. Apa katamu? Suasana romantis yang susah payah dibangun langsung hancur oleh kalimatku ini. Dia merasa malu dan kesal. Berjuang untuk melepaskan diri dari pelukanku. Dan memalingkan muka. Tidak membiarkanku melihat wajahnya yang memerah. Wajahnya seperti buah persik yang bisa meneteskan air. Sudah larut. Kamu harus pulang. Tiba-tiba aku merasakan kekosongan di pelukanku. Angin dingin yang berhembus meniup kehangatan yang tersisa. Membuatku sedikit kecewa dan bangkit. Baru berjalan beberapa langkah menuju pintu kompleks. Aku mendengar dia memanggil pelan dari belakang. Apakah tidak ada yang ingin kamu katakan? Menoleh menatapnya. Dia berdiri dalam bayangan. Ekspresinya tidak terlihat, tetapi bisa melihat tubuhnya yang sedikit gemetar. Entah karena takut, malu, atau marah. Aku baru sadar hari ini adalah hari ketiga. Dia memberiku waktu 3 hari untuk mempertimbangkan. Karena itulah dia tidak menggangguku. Sebenarnya sejak saat dia membuat keputusan. Dia sudah membuat keputusan. Dan aku masih ragu-ragu di sini. Dan tidak kunjung memberinya jawaban. Dia adalah seorang gadis. Seharusnya aku sebagai laki-laki yang melakukannya. Angin dingin yang berhembus benar-benar menyadarkanku. Langsung berlari dan memeluknya erat-erat. Dengan rakus menghirup aroma yang memancar darinya. Apakah kamu sedang menunggu jawabanku? Maaf ya, masih ada belasan menit sebelum hari ketiga berakhir. Sekarang belum terlambat. Sebenarnya aku mau memberitahumu. Kesalahpahaman kali ini mungkin adalah takdir. Mungkin sekarang aku belum pantas untukmu. Tapi tolong yakinlah, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku juga sudah berjanji padamu. Aku berutang padamu sekali. Pernikahan yang resmi. Saat dia dengan air mata
menahan kehancuran. Mengucapkan kalimat itu. Jangan tinggalkan seorang wanita saat dia sangat membutuhkanmu. Meninggalkannya. Aku tahu, dia sebenarnya sudah tidak bisa lepas dariku. Dan aku memilih untuk tinggal. Bukan karena kasihan. Apalagi iba padanya. Melainkan aku sangat bingung. Tapi aku tahu apa yang kulakukan. Aku juga tidak akan menyesali keputusan malam ini. Baik, baik. Suaranya bergetar. Sedang memelukku dengan erat. Membenamkan kepalanya di bahuku. Entah sedang menyeka air mata. Tak lama kemudian, dia pulang lebih dulu. Sedangkan aku, sampai selesai mandi dan berbaring di tempat tidur. Belum juga sadar dari kelembutan tadi. Kenangan di benakku berputar seperti lampu sorot. Terus berulang. Setiap momen tentang kita berdua. Membuatku tidak bisa tidur. Rasanya ingin menampar diriku sendiri. Kenapa tadi tidak lebih proaktif? Kenapa selalu membiarkan gadis yang proaktif? Tidak boleh begitu. Tahu tidak? Dengan tergesa-gesa aku mengambil ponsel dan membuka WhatsApp-nya. Sedang bingung mau mengirim apa. Suara notifikasi pesan berbunyi. Itu adalah pesan dari Liu Ruyan. Aku langsung terkejut sekaligus senang. Dengan tergesa-gesa aku membukanya. Seketika itu juga aku hampir mati lemas. Selamat malam. Sayang-sayangku. Film ini terlalu panjang. Episode selanjutnya akan diupdate besok jam 18 tepat waktu. Pengingat update real time di grup. Ingat untuk bergabung dengan grup.